Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang memahami, memiliki wawasan ilmu, pengetahuan ilmiah, dan kriteria kebenaran. Proses pembentukan ilmu bermula dari fakta atau fenomena yang muncul pada kegiatan praktikum. Fakta yang ada kemudian dituliskan dalam bentuk data yang dapat diinterpretasikan dengan bantuan teori, konsep, ataupun prinsip yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Rangkaian aktivitas yang dilakukan manusia dalam sebuah proses bisa bersifat rasionalis. Berarti kegiatan yang mempergunakan kemampuan pikiran untuk menalar yang berbeda dengan aktivitas berdasarkan perasaan dan naluri. B. Kognitif. Kognitif artinya aktivitas pemikiran yang berkaitan dengan pengenalan, penyerapan, pengkonsepsian dalam membangun pemahaman-pemahaman secara terstruktur guna memperoleh pengetahuan. C. Teologis. Teologis yakni mengarah pada tujuan tertentu karena para ilmuwan dalam melakukan aktivitas ilmiah mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun metode yang digunakan yaitu A. Pola prosedural, yaitu pengamatan, percobaan, pengukuran, survei, deduksi, induksi, dan alias. B. Tata langkah, yaitu penentuan masalah, hipotesis, pengumpulan data, kesimpulan, dan pengujian hasil. C. Teknik-teknik, daftar pertanyaan, wawancara, perhitungan, dan pemanasan. D. Alat-alat, yaitu timbangan, meteran, perapian, dan komputer. Pengetahuan ilmiah dan non-ilmiah. A. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ini didapatkan melalui pengamatan dan pencobaan secara ilmiah atau ilmu yang diperoleh dan dikembangkan dengan mengolah atau memikirkan realita. B. Pengetahuan non-ilmiah. Pengetahuan ini didapatkan tanpa melalui metode ilmiah. Ada juga yang berpendapat bahwa pengetahuan non-ilmiah adalah sarapan pengetahuan ilmiah dan non-ilmiah. A. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ini didapatkan melalui pengamatan dan pencobaan secara ilmiah atau ilmu yang diperoleh dan dikembangkan dengan mengolah atau memikirkan realita. B. Pengetahuan non-ilmiah. Pengetahuan ini didapatkan tanpa melalui metode ilmiah. Ada juga yang berpendapat bahwa pengetahuan non-ilmiah adalah sarapan indera terhadap pengalaman hidup sehari-hari yang tidak perlu dan tidak mungkin diuji kebenarannya. Dasar-dasar pengetahuan. A. Pengalaman adalah keseluruhan peristiwa yang terjadi dalam diri manusia dalam interaksinya dengan alam. Lingkungan dan kenyataan pengalaman terbagi menjadi dua, yaitu pengalaman primer dan sekunder. B. Ingatan. Tanpa ingatan, pengalaman indrawi tidak akan bertumbuh menjadi pengetahuan. Ingatan mengendalikan pengalaman indrawi sebagai sandaran ataupun rujukan. C. Kesaksian. Kesaksian untuk penegasan suatu sebagai benar oleh seorang saksi kejadian atau peristiwa dan diajukan kepada orang lain untuk dipercaya. D. Pikiran dan penalaran. Kegiatan pokok pikiran dalam pencari kebenaran dalam pengetahuan adalah penalaran. Nalar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan dari hal-hal yang telah diketahui sebelumnya. E. Minat dan rasa ingin tahu. Minat mengarahkan perhatian ke hal-hal yang dialami dan dianggap penting untuk diperhatikan, dan rasa ingin tahu mendorong untuk bertanya dan menyelidiki apa yang dialaminya dan menarik minatnya. F. Kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan manusia juga dapat mendasari dan mendorong manusia untuk mengembangkan pengetahuannya atau alat berpikir untuk memperoleh pengetahuan. 1. Bahasa. Jadi manusia itu harus mempunyai bahasa yang intinya itu yang mudah diserap oleh
sesama manusia. Terus yang kedua logika, harus mempunyai logika yang jernih. Untuk yang ketiga statistik ini harus mempunyai status. Kemudian kriteria kebenaran cenderung menekankan salah satu atau lebih dari 3 pendekatan, yaitu 1. Yang benar adalah yang memuaskan keinginan kita. 2. Yang benar adalah yang dapat dibuktikan dengan eksperimen. 3. Yang benar adalah yang membantu dalam perjuangan hidup biologis. Kriteria kebenaran dalam filsafat. 1. Memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup. 2. Mengembangkan arti kehidupan. 3. Mempertahankan kehidupan dan manusia itu sendiri. 4. Mencapai tujuan hidup. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.